Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadratal muhtaramun, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Apa kabarnya? Sehat semuanya malam hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat sehat ini selalu melekat kepada pribadi kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kuantitas ibadah kita, bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid ini, dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Dengan sehat ini kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap terhaturkan qudwatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan syarat-syarat puasa. Nah, ini. Insya Allah kurang lebih 20 hari lagi ya. Kurang lebih 20 hari lagi Ramadan akan datang. Tentu kita harus memahami apa-apa yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu puasa kita nanti menjadi puasa yang berkualitas, begitu ya. Karena tahu ilmunya, seperti itu. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah syarat puasa. Syarat puasa yang pertama ini adalah baligh dan berakal. Jadi ini yang pertama. Seorang muslim itu wajib berpuasa itu kalau sudah baligh. Tentu tidak hanya baligh saja, apa yang mensifati baligh dan berakal. Jadi orang gila walaupun dia sudah baligh tapi tidak berakal, berarti tidak wajib puasa karena tidak memenuhi syarat. Begitu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an salasin." Al-qalam atau pencatat amal itu diangkat an salasatin, dari 3 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah anil majnuni hatta yafiqo, orang gila sampai dia sadar. Nah, artinya orang gila sampai dia betul-betul sembuh dari gilanya. Nah, ini. Jadi orang gila itu tidak kena hukum, bebas dia. Makanya dia kalaupun tidak berbaju gitu ya, kelihatan auratnya karena dia gila. Akalnya hilang, tidak sadar siapa dirinya. Nah di situ kata Nabi, rufi al-qalam, dimakfu. Gitu ya. Wa anin naimi hatta yastaiqidha. Yang kedua adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu juga rufi al-qalam. Enggak sadar kan kalau orang tidur itu.
Kemudian wa anis sobi hatta yahtalima. Dan anak kecil sampai dia dewasa. Nah, ini anak kecil sampai dia dewasa. Ini baru kena hukum. Jadi kalau ada anak kecil yang kemudian tidak berpuasa, ya berarti tidak masalah karena dia belum balik. Berakal tapi belum balik. Nah, seperti itu. Itu syarat yang pertama, yakni berakal, balik dan berakal, dibolak-balik. Kemudian ada tambahan syaratnya adalah bagi seorang wanita muslimah, maka ada syarat lagi. Yakni apa? Jadi disyaratkan tidak saat kedatangan tamu bulanannya. Nah, kalau seorang muslimah itu kok pas bulan Ramadan, kok tamunya datang, ya nggak wajib puasa. Kalau berpuasa malah berdosa. Nah, ini sebagai suami harus paham. Andai kata istrinya tidak paham, maka suami bisa menyampaikannya kepada istri. Jadi untuk muslimah syaratnya adalah tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Nah, ini nifas itu adalah darah yang keluar mengiring-iringi saat melahirkan. Itu adalah darah nifas. Kalau darah haid, sudah jelas yang akan datang setiap bulan pada diri seorang perempuan. Ya, ini. Itu yang pertama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sedang musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan, gitu ya, musafir. Bagaimana Ustadz itu puasanya? Apakah ada rukhsah? Kalau perjalanannya itu sampai kemudian memperbolehkan mengqashar sholat, maka di sini diterangkan diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Nah, ini. Saya ulang sekali lagi. Ketika dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan dan perjalanannya itu sampai diperbolehkan untuk mengqashar sholat, di sini diterangkan jaraknya adalah 48 mil, maka Allah memberikan keringanan baginya untuk berbuka puasa. Boleh dia berbuka puasa. Tetapi jamaah sekalian wajib menggantinya ketika nanti telah bermukim. Artinya berarti ketika sudah tidak safar lagi berarti dia wajib mengqadha'nya. Nah, ini. Namun jikalau perjalanannya tetap dia kuat, nggak masalah Ustaz. Walaupun jauh-jauhnya siap, semangat karena dia. Karena berpuasa di bulan Ramadan itu tidak seperti puasa-puasa di bulan lainnya. Artinya qadha puasa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan itu tentu pahalanya beda dengan saat berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia tetap bersemangat. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh? Boleh, itu lebih baik. Kalau nggak kuat bagaimana? Maka berbuka juga lebih baik, karena nanti masakot bagi dirinya. Kalau tidak berbuka nanti membahayakan jiwanya. Nah, seperti itu. Makanya Islam itu luar biasa. Rahmatan lil alamin. Mudah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang sakit. Bagaimana kalau seorang muslim itu sakit pada bulan Ramadan? Maka ini dipertimbangkan dulu, gitu ya.
Jika mampu untuk berpuasa, ya berpuasa. Jangan kemudian sakit panas sedikit, kemudian gak puasa saya. Sakit, padahal sakitnya cuma panas, gitu ya. Tapi kalau sakitnya ini benar-benar sakit, yang kemudian kalau berpuasa, itu malah membahayakan jiwanya. Nah, maka yang seperti ini, boleh tidak berpuasa. Tetapi apa? Dia harus membayar fidyah. Nah ini, harus membayar fidyah dari hari yang dia tidak berpuasa. Sebanyak berapa? Perharinya adalah 1 mud, atau kurang lebih 544 gram makanan. Nah, ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, dalam artian jika mereka tidak berpuasa itu berat, membayar fidyah baginya, yaitu apa? Memberi makan seorang miskin. 1 fidyah setiap harinya. Jadi berapa kali dia meninggalkan puasanya? Itu kalau sakit. Nah, sekali lagi, namun di sini saya berpesan sungguh, jikalau kita kuat, mampu, maka mari kita berpuasa. Tapi kalau memang betul-betul sakit, yang luar biasa sakitnya, kita betul-betul nggak tahan, Ustadz, kalau lanjut berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, baik, apakah cukup hanya membayar fidyah saja? Enaklah Ustadz kalau begitu. Tentu begini, kalau sakitnya itu masih bisa diharapkan sembuhnya, maka juga wajib untuk mengqadanya. Tapi kalau misalnya sudah sakit, sudah tua, tidak mungkin untuk mengqadanya, bagaimana Ustadz seperti ini? Solusinya adalah harus membayar fidyah. Seperti itu. Ya musafir nggih. Musafir 40 mil atau setara dengan 48 mil. Ya, kalau dikilokan ya. Enggak terlalu jauh. Iya. Teknologi gitu ya. Nah, ya, makanya kadang-kadang kalau orang tahu hukum malah ngedolikan hukum, ini juga bahaya gitu ya. Sama seperti gini, zakatnya emas misalnya, biar tidak mengeluarkan zakat, gimana caranya? Dipakai sedikit akhirnya. Ketika sudah mau 1 nisab, kemudian biar tidak kena kewajiban zakat, hanya, nah itu juga termasuk mempermainkan hukum. Nah, seperti yang dipertanyakan oleh Pak Imron tadi ya, kalau sekarang ini kan zamannya sudah canggih Ustaz. Istilahnya jarak sekian ini kalau ditempuh dengan kendaraan yang misalnya mobil misalnya, itu kan tidak masakot bagi yang musafir. Bagaimana, apakah hukum ini masih berlaku? Nah tentu di sini tadi ilatnya adalah ketika masakot, begitu ya. Dasarnya adalah ketika perjalanan musafir itu masakot atau berat bagi dirinya. Kalau tidak berat, maka lebih baik untuk tidak berbuka. Artinya terus wajib dia berpuasa. Karena nggak ada masakot di situ. Walaupun di situ, Ustaz lah jaraknya kan sudah diperbolehkan mengqashar salat, Ustaz. Disampaikan dilanjutan tadi adalah jika tidak ada masakot, maka berpuasa lebih afdol, lebih utama. Sama seperti mengqashar sholat itu. Saya pribadi itu kalau walaupun misalnya perjalanan jauh ya, mengqashar sholat itu kayak nggak enak gitu loh ya, nggak enak sama sekali gitu. Karena sudah terbiasa begitu ya. Walaupun itu boleh gitu ya, itu sudah dibolehkan sama Allah gitu.
Banyak ya, banyak masjid gitu ya. Mampir sebentar bisa gitu ya. Makanya masakot tadi itu ilatnya adalah perlu dipertimbangkan di situ dulu. Nah, gitu nggih. Saya lanjut. Oh nggih, ada pertanyaan. Nggih. Wajib puasa. Dia belum mengkodok, tapi sudah tahu kalau dia sudah balik. Oh gitu ya. Wajib Pak. Tapi sudah tahu ya kalau tidak berpuasa harus mengkodok. Sudah tahu. Nah, berarti wajib mengkodok Pak. Mengkodok seingatnya saja Pak. Seingatnya ya. Sama seperti kita misalnya yang namanya orang gitu ya, dulunya mungkin nggak pernah sholat gitu ya, kemudian di usia tuanya kemudian Allah memberi hidayah, kita nggak ada yang tahu bagaimana Ustadz, apakah sholat yang kita tinggalkan dulu ngodoi? Tetap ngodoi, semampunya, seingatnya dia. Bisa, kalau puasa enaknya gitu ya, kalau kita mengkodok pas di hari Senin dan Kamis misalnya, ada niat double, boleh nggak Ustaz? Boleh. Kodok plus dapat nilai puasa sunnah. Niatnya 2. Jadi boleh Pak. Dan tapi kalau itu tadi wajib ya, wajib kalau dia sudah balik dan sudah tahu, tapi nggak tahu, nggak tahu. Iya. Ya karena mungkin belum dapat hidayah tadi itu ya Pak ya. Ya tua-tuanya kemudian nyadar. Ya, diingat-ingat Pak ya. Dan untuk berhati-hatinya yaitu tadi setiap hari Senin dan Kamis saya tak mengkodok puasa sekaligus saya puasa sunnah. Nah itu bisa Pak. Ada niatan. Insya Allah Allah sudah memahami gitu ya niat taubatnya seorang hamba seperti itu. Yeah. Jadi pakai fidyah itu kan ketika fisiknya tidak mampu, Pak. Ya, gitu ya. Iya. Iya. Nggak mampu, ya. Oh ya, boleh Pak. Itu tapi gini, nanti menjadi masalah lagi itu sebenarnya. Ya, boleh ya, cuma nanti dikhawatirkan adalah orang-orang nanti akan menggampangkan, nanti buat pakai video aja kan gitu akhirnya. Itu kan akhirnya. Nah. Iya, mengkodok. Ya. Seperti itu. Kalau dia sengaja santai, menunda-nunda, nah itu tidak boleh seperti itu. Harus dengan bersegera. Kalau sampai kemudian Ramadan yang akan datang baru ya mau gimana lagi daripada tidak gitu ya, daripada tidak ya sudahlah monggo kodok daripada enggak. Kalau saya demikian kodok. Gimana? Jadi begini, ya. Jadi orang kalau tidak tahu itu kan tidak ada hukum. Orang kalau tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau sudah tahu masih dilakukan berat hukumnya, gitu loh. Berat, ya berat. Lo nggak tahu, orang nggak tahu kan nggak ada ini.
Seperti gini loh, lupa dan seterusnya itu kan karena lupa. Misalnya panjenengan puasa, tiba-tiba masuk kulkas, buka kulkas, minum. Wah, rezeki berarti Pak, lanjut aja puasanya. Ya. Itu karena nggak sengaja lupa, nggak tahu kalau kondisi dirinya itu sedang berpuasa. Gimana hukumnya? Lanjut puasanya, sah. Nggih, sah. Nggih. Nah, ya sudah, lanjut. Berarti itu rezeki. Masih sah puasanya. Ya. Memasukkan ini ya. Loh, aturannya bolehkah siang kalau puasa? Bukannya malam kalau divaksin saat puasa itu? Enggak malam waktunya kalau memvaksin. Oh, ada statement gitu. Oh, gitu. Baik. Untuk statement itu saya baru tahu ya. Kalau nanti coba saya kaji ulang terkait dengan menyuntikkan vaksin di saat kita berpuasa di siang bulan Ramadan itu. Ada yang berstatement tadi tidak membatalkan puasa gitu ya. Nah, coba nanti saya kaji ulang di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita bahas. Darurat. Oh ya. Berarti dia pakai kaidah usul fikih ini, ad-daruratu tubihul mahduron ya. Baik Pak, terima kasih informasinya. Nanti coba di pertemuan yang akan datang saya tak baca artikel itu, statement itu, dan coba kita diskusikan bareng-bareng. Baik, saya lanjut dulu ya ini ya materinya. Kemudian kalau orang yang lanjut usia, nah ini barangkali panjenengan masih mempunyai keluarga atau memiliki keluarga bapak ibu atau ya keluarga dari bapak ibu mertua panjenengan yang sudah lanjut usia di bulan Ramadan, pripun dia puasa juga nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Nah, jika kejadiannya seperti ini tidak kuat berpuasa, maka boleh berbuka atau tidak berpuasa. Dan apa? Diharuskan membayar fidyah. Dendanya dari hari yang dia tidak bisa berpuasa. Nah, kalau 30 hari ya udah ngitung. Berarti 30 mut. Diberikan kepada orang miskin. Dan pahalanya sebenarnya luar biasa ya. Di awal kemarin pertemuan pertama saya nyampaikan amalan yang paling baik di bulan Ramadan adalah bersedekah kan? Ya itu. Bersedekah, memberi makan dan minum orang yang berpuasa mendapatkan pahalanya. Pahalanya apa? Orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Dan memang sedekah ini luar biasa Pak pahalanya. Sampai-sampai digambarkan kan di dalam surat Al-Munafikun itu, orang yang sudah meninggal dunia itu ingin balik ke dunia, dia tidak ingin sholat, dia tidak ingin haji, dia tidak ingin mengaji, enggak, tapi dia ingin bersedekah, gitu kan? Bunyi ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata engkau tangguhkan kematianku sebentar saja, ila ajalin qarib fa'as-saddaku. Ini menggambarkan seorang mayat tadi loh. Fa'as-saddaku, maka saya akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas sholihin, dan saya menjadi orang yang soleh. Ini mungkin pahala sedekah itu
sangat luar biasa begitu ya mungkin ya. Sehingga sang mayit itu ingin balik ke dunia sebentar lalu bersedekah gitu ya. Nah, ini. Baik. Jadi kalau panjenengan punya keluarga yang sudah tua lanjut usia, nggak mampu berpuasa, nggak apa-apa, tidak berpuasa. Namun harus membayar fidyah. Itu. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Nah, ini barangkali istri panjenengan atau keluarga jenengan sedang hamil besar misalnya, 8 sampai 9. Nah, khawatir nanti kalau berpuasa ada apa-apa dengan janinnya. Bagaimana Ustadz? Juga diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun harus membayar fidyah. Kemudian dia jika mampu atau tidak khawatir dengan kehamilannya, maka ya sebaiknya dia berpuasa. Makanya tadi ilatnya atau dasar yang pertama itu adalah berapa atau madorotnya itu sampai berapa sih membahayakannya bagi dirinya gitu loh. Itu dasarnya. Kalau enggak ya puasa itu lebih baik. Nah, kemudian saya akan masuk pada rukun-rukun puasa. Masih ada waktu ya, Mas Bim ya? Masih. Baik. Saya lanjut. Nah, tadi adalah syarat-syaratnya puasa. Yang berikutnya adalah rukun. Ini juga penting jamaah sekalian. Agar puasa kita nanti betul-betul puasa yang berkualitas. 8 menit. Baik, masih ada waktu. Memang nggak cukup ya, waktunya kayak singkat sekali. Yang pertama adalah niat jamaah sekalian. Loh, ini penting. Niat ini adalah awal nanti diterimanya puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa tanpa niat. Nah, niatnya puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah ini berbeda jamaah sekalian. Berbedanya bagaimana? Niatnya itu harus dilakukan saat malam hari sebelum fajar. Kalau panjenengan niatnya setelah subuh baru niat, ya gak sah niatnya. Nah ini. Makanya saat selesai sholat tarawih itu kan ada niatnya, ada niat. Setelah sholat witir ya, setelah sholat witir ada niat. Itu jaga-jaga. Kita sudah niat setelah sholat witir itu. Jaga-jaga kalau kerinan gitu ya. Kalau kerinan enggak, kemudian bingung nanti. Nah ini. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Loh ini. Kalau puasa sunnah enak. Jadi misalnya hari Senin misalnya, panjenengan belum makan, belum minum sampai jam 8 misalnya. Oh ya saya tadi belum makan, belum minum. Saya tak lanjut puasa sunnah bismillah. Dalam artinya niat puasa sunnah hari Senin. Sah puasa? Sah. Tapi kalau wajib puasa Ramadan enggak sah. Harus dilakukan di malam hari sebelum fajar. Yang pertama adalah apa jamaah sekalian yang perlu kita lakukan? Niat. Kalau panjenengan tidak absen sholat tarawih dan witirnya, insya Allah selalu niat gitu ya, karena imam selalu membimbing saat selesai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rukunnya adalah imsak. Imsak di sini artinya adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti apa itu? Makan, jelas ya, minum, kemudian berhubungan suami istri di saat siang itu. Ini juga membatalkan puasa.
Yang ketiga rukun puasa adalah dilaksanakannya pada waktunya. Artinya apa jamaah sekalian? Puasa itu dilakukan pada siang hari, bukan pada malam hari, dibalik misalnya. Misalnya panjenengan puasanya dari maghrib sampai subuh puasa, subuh baru berbuka. Nah ini namanya nggak pada waktunya. Jadi puasa itu adalah dilakukan pada siang hari. Jadi saat terbit fajar kita puasa sampai nanti kemudian ghurubus syams, sampai datangnya waktu maghrib, malam datang, kemudian berbuka. Ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Loh, sampai datang malam artinya saat maghrib tiba. Walaupun kurang 5 menit saja kok sudah berbuka, ya belum sempurna berarti. Karena belum datang waktu maghrib. Kurang. Nah, ini ya, jadi ini penting. Jangan sampai kita membalik puasa kita waktunya. Jadi puasanya dibalik. Bengi poso, awan buko, ya gitu. Ini enggak ada ceritanya seperti itu. Ya. Itu adalah rukun-rukunnya. Kemudian yang berikutnya, sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, ini penting juga, menyegerakan berbuka. Jangan kemudian kita begini, asam santai, masih kuat saya, nanti aja tak sholat dulu lebih utama. Jangan, bahkan itu enggak utama. Nabi SAW memberikan contoh, beliau berbuka dulu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anna Nabi SAW lam yakun liyusalliyal maghrib hatta yuftira walau ala syarbati ma, walaupun hanya seteguk air minum. Makanya kalau sudah dung sudah waktu adzan, Allahu akbar, ambil air putih, batalkan dulu puasanya. Ini termasuk sunnah. Jangan nanti saja sholat maghrib dulu, habis sholat baru minum. Jangan. Jadi batalkan puasa dulu, buka puasa dulu dengan air. Walau ala syarbatin ma, walau hanya dengan seteguk. Seteguk itu berarti kalau diminum cuma gini tok. Dah. Terus sudah. Ini kalau kita ingin mengikuti apa yang 1 menit lagi ya. Baru 1 ya, baik. Insya Allah kita akan lanjut. Sunnah-sunnah masih banyak ya. Sunnah-sunnahnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita juga akan bahas apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, sehingga nanti saat kita melaksanakan puasa, kita betul-betul menjaga puasa kita dan mendapatkan puasa yang berkualitas. Terima kasih. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya, dan kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan nanti pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.